Selamat datang di Deep Dive Anda. Oke, hari ini kita mau bahas topik penting nih, dari sumber yang Anda bagikan. Soal pendidikan, lebih tepatnya pelatihan untuk para guru VET di sektor Australia, Vocational Education and Training. Iya, sumbernya kan artikel jurnal dari Erica Smith ya. Dia meneliti gimana sih kualifikasi guru VET ini diawasi. Atau jangan-jangan malah nggak diawasi, terlupakan gitu. Nah, itu dia. Misi kita kali ini, coba pahami kenapa ada semacam celah pengawasan ini dan apa dampaknya. VET ini kan sebenarnya besar ya di Australia, jutaan siswa tiap tahun. Betul, tapi ya itu sering dianggap statusnya di bawah universitas, agak kelas 2 gitu ya. Iya. Nah, pengajarnya yang biasa disebut trainer dan asesor ini, mereka butuh kualifikasi ngajar minimal, namanya Sertifikat 4 Pelatihan dan Penilaian, atau Sertifikat 4 TAE. Plus tentu keahlian industrinya. Kualitas ngajarnya jelas penting banget kan? Tapi pertanyaannya, seberapa serius sih sistem di sana mengawasi kualitas pendidikan si pengajar ini? Itu intinya. Yang menarik juga, kata oversight di judul artikel itu ya, bisa berarti pengawasan, tapi bisa juga kelalaian, atau ya keterlupaan itu tadi. Penulisnya berpendapat kalau pendidikan guru VET di Australia ini mungkin memang kurang dapat perhatian semestinya, terlewatkan gitu. Jadi sistem yang melatih para pelatih ini mungkin punya titik buta yang lumayan signifikannya. Oke, coba kita lihat buktinya deh. Oke. Standar minimalnya kan tadi sertifikat IVTAE, itu kualifikasi level 4. Padahal riset-riset lain, kayak yang dikutip Smith dan Tuck, itu bilang kalau guru dengan kualifikasi lebih tinggi, Semacam diploma VET atau malah gelar sarjana dari universitas. nah iya, itu cenderung jadi pengajar yang lebih efektif. Dulu malah katanya kualifikasi universitas itu wajib ya buat guru TAFE penuh waktu. TAFE itu semacam Politeknik Negerinya Australia. Betul, dulu memang begitu. Tapi ironisnya, justru si sertifikat 4 TAE ini yang jadi standar minimum sekarang, punya sejarah masalah kualitas. Oh ya, masalah gimana tuh? Iya, dari sisi penyampaiannya kadang kurang oke. Terus isinya juga seringkali lebih fokus ke kepatuhan administratif aja, biar checklistnya terpenuhi gitu. Kurang mendalam ke pedagoginya, cara mengajarnya. Waduh. Memang sih, ada upaya perbaikan. Misalnya standar untuk RTO itu lembaga pelatihannya diperketat tahun 2016. Tapi baru-baru ini malah Maret 2024 kemarin, Kenapa? beberapa syaratnya justru dilonggarkan. Alasannya, karena ada persepsi lagi kekurangan guru VET. Jadi kuantitas didahulukan. Tapi melonggarkan standar sementara kita tahu ada isu kualitas. Itu kan agak aneh ya logikanya. Menurut argumen di sumber ini, jadi kayak memadamkan api pakai bensin dong. Bisa dibilang begitu. Ini jadi menimbulkan pertanyaan soal prioritas kan? Kualitas atau kuantitas? Dan ini juga kelihatan di data universitas ya, penurunannya. Betul banget. Jumlah mahasiswa di program VET level universitas kayak gelar associate atau sarjana itu turun drastis sejak akhir 2000-an. Seberapa drastis? Dulu, tahun 2008, ada lebih dari 2.000 mahasiswa. Sekarang, tinggal beberapa ratus aja di beberapa universitas utama. Jumlah universitas yang nawarin programnya juga menyusut, dari 20 jadi cuma 7. Wow. Ada sih sedikit kenaikan baru-baru ini di Victoria, salah satu negara bagian. Itu karena ada insentif skala gaji. Tapi secara nasional, ya mayoritas guru VET, sekitar 77% itu cuma pegang sertifikat 4 tadi. Oke, jadi jelas ya ada isu di kualifikasi minimum dan penurunan di level universitas. Tapi, sebenarnya siapa sih yang mengawasi ini semua? Gimana mekanismenya? Nah, ini bagian yang agak rumit menurut sumber ini. Jadi gini, untuk sertifikat AEV dan diploma VET, pengembangannya itu melibatkan pemangku kepentingan VET lewat komite industri, walaupun paket TAE yang sekarang ini dikelola langsung sama pemerintah. Oke, itu untuk level VET. Kalau yang universitas? Kalau kualifikasi universitas, prosesnya lebih internal kampus. Mereka punya sistem swakreditasi, jadi menilai program mereka sendiri. Terus regulatornya, ada nggak? Ada. Untuk RTO, lembaga yang ngadain sertifikat AEV, itu ada ASQA namanya. Tapi fokus ASQA ini lebih ke kepatuhan sistem secara umum, bukan ngecek kualitas pengajaran langsung di kelas. Jadi lebih ke administrasinya ya? Kurang lebih. Terus ada TIKSA, ini buat pengawasin universitas. Tapi pendekatannya cenderung lebih ringan, gitu. Selain regulator resmi? Ada juga inisiatif dari kelompok pendidik sendiri.
kayak VET Practitioners Network di Victoria atau ACD VAG itu kelompok universitas. Mereka coba dorong kualitas dan advokasi, tapi ya sifatnya sukarela tanpa dukungan dana atau struktur formal dari pemerintah. Oke, jadi kalau didengarin, mekanismenya kayak tambal sulam ya, agak terfragmentasi gitu. Apa sumber Anda membandingkan ini dengan sektor pendidikan lain di Australia? Nah, tepat sekali. Sumber Anda menyoroti kontras ini yang bikin kelihatan janggal. Gimana kontrasnya? Pendidikan guru sekolah dasar dan menengah sama pendidikan anak usia dini, itu mereka punya badan akreditasi nasional sendiri yang didukung penuh oleh pemerintah, namanya AITSL dan ACQA. Fungsinya apa badan itu? Badan ini menetapkan standar isi kurikulumnya, standar cara penyampaian program pendidikan gurunya. Jelas banget aturannya. Nah, pertanyaannya, kenapa FedGap nggak punya badan serupa untuk pendidikan gurunya? Iya juga ya. Aneh, kenapa bisa nggak ada badan khusus seperti di sektor lain itu? Apa kata sumber Anda soal kemungkinan penyebabnya? Kok bisa terlewatkan begini? Sumber ini ngasih beberapa kemungkinan sih, dugaan ya. Pertama, mungkin karena status FED itu sendiri yang sering dianggap lebih rendah dari universitas. Jadi kurang dapat perhatian. Masuk akal. Terus? Kedua, mungkin ada keengganan di dalam sektor FED sendiri untuk melakukan kritik diri secara terbuka. Ketiga, bisa jadi ada semacam rivalitas antar sektor, FED versus universitas. Oke. Dan yang terakhir, belakangan ini fokusnya kan lagi ke isu kekurangan guru. Nah, ini bisa jadi mengalihkan perhatian dari isu penting soal kualitas pengajaran ke sekedar pemenuhan jumlah guru aja, kuantitas lagi. Baik, jadi kalau kita rangkum nih ya, sumber Anda ini pada intinya menyoroti adanya kelalaian atau oversight yang signifikan dalam pengawasan pendidikan guru FIT di Australia. Betul. Jadi meskipun ada kualifikasi wajib kayak sertifikat IV itu, dan ada regulator umum buat institusinya kayak ASQA dan TEXA, tapi nggak ada pengawasan yang terfokus, yang spesifik gitu, pada kualitas persiapan guru FIT itu sendiri. Nggak seperti di sektor pendidikan sekolah atau PAUD yang punya badan khususnya sendiri ya. Padahal kita tahu kualifikasi lebih tinggi itu lebih baik. Dan ada sejarah masalah kualitas juga dengan kualifikasi minimumnya. Iya, itu intinya. Dan kalau kita coba tarik ke gambaran yang lebih besar ya, implikasinya apa? Lemahnya pengawasan terhadap pendidik para guru FED ini ya berpotensi melemahkan kualitas seluruh sistem FED itu sendiri kan? Jelas. Kualitas pengajaran kan fondasi hasil belajar siswa. Banget. Jadi kalau persiapan gurunya nggak diawasi secara ketat dan spesifik, gimana kita bisa yakin sepenuhnya sama kualitas lulusan FED yang nanti dibutuhkan industri? Ini poin krusial yang diangkat oleh sumber ini. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang mendengarkan? Ini nunjukin ada lapisan kompleksitas ya di balik layar sistem pendidikan kejuruan. Sesuatu yang mungkin nggak kelihatan di permukaan. Kualitas keterampilan yang diajarkan itu kan sangat bergantung pada kualitas pengajarnya. Dan kualitas pengajar itu ya bergantung pada pendidikan yang mereka terima sebelumnya. Nah, di Australia ini tampaknya ada mata rantai pengawasan yang penting, tapi kok ya terlewatkan gitu? Ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Kalau sebuah sistem yang tujuannya membangun keterampilan praktis untuk ekonomi bangsa, tapi kok tampaknya agak mengabaikan pengawasan ketat terhadap bagaimana para pendidiknya sendiri dilatih, apa ya resiko jangka panjangnya? Resiko buat kualitas angkatan kerja kita, buat kemampuan inovasi kita di masa depan.